بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ini majelis yang kedua dari pembahasan kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Ibnu Mufrad rahimahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan kaidah yang keempat, di mana penulis menyebutkan sunanul wudu asyarah. Sunnah wudu ada 10. 4 dari 10 telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita memasuki sunnah yang ke-5 dari sunnah wudu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang kelima, tayamun. Disunnahkan memulai dari yang kanan. Sunnahkan memulai dari yang kanan. Ya, maksudnya pada anggota wudu, yang mempunyai pasangan, ada kanan dan kiri, saat mencucinya disunnahkan memulai dari yang kanan. Dan ini secara khusus tentunya terarah pada mencuci tangan dan mencuci kaki. Ya, disunnahkan untuk memulai dari yang kanan. Sunnahnya berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syanihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang untuk memulai dengan yang kanan pada memakai sendal beliau. Jadi kalau beliau memakai sendal tentunya satu pasang, ada yang kanan ada yang kiri. Saat memakai disunnahkan dia memulai dengan yang kanan. Wa tarajjulihi, demikian pula dalam bersisir. Dia seorang bersisir karena di bagian kepala ada dua bagian, ada dua belahan, dan belahan kanan dan kiri. Jadi mulai dari belahan yang kanan. Dan semisal dengannya kalau dia cukur, dia mulai dari yang kanan. Wa tuhurihi, dan di dalam bersucinya, dalam bersuci dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Demikian pula pada mencuci kaki, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada segala perkara beliau. Ada segala perkara yang merupakan perkara yang disunnahkan menggunakan yang kanan. Sebab pada tempat-tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan yang kanan di tempat itu, yaitu pada bersuci dari hajat besar maupun hajat kecil, tidak diperbolehkan menggunakan tangan kanan, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi riwayat Muslim, hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, dan selainnya. Ya. Dan mencermati larangan Nabi menggunakan yang kanan dalam membersihkan hajat, ini dipetik sebuah illah oleh para ulama, dan dengannya mereka mengukur hal yang lain. Tidak boleh menggunakan yang kanan di situ. Karena itu dalam masuk WC, para ahli fikih menyebutkan disunnahkan dia masuk dengan kaki kiri
Walaupun tidak ada hadis khusus yang menjelaskan, namun mana hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan yang kanan itu mendukung apa yang diterangkan oleh ahli fikih bahwa tidak boleh masuk atau disunnahkan memulai dengan kaki kiri ketika masuk WC. Ya. Demikian pula keluar masjid disunnahkan dengan kaki kiri, sebagaimana masuk ke masjid disunnahkan dengan kaki kanan. Sebab masjid adalah tempat yang mulia. Dia adalah ahabbul biqa' ila Allah. Tanah yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling dicintai. Maka keluar darinya memakai kaki kiri. Ada sebuah hadis khusus tentang masuk masjid dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahih. Ya. Di sini kandungan umumnya tentang menggunakan yang kanan. Saya kembali kepada titik pembahasan di wudu. Sini penulis mengatakan sunnah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, bahkan sebagiannya mengatakan bahwa ini kesepakatan di kalangan ulama. Walaupun orang-orang Zahiriyah dan sebagian ulama ada yang menyelisihi, mereka mengatakan bahwa memulai yang kanan, memulai dengan tangan kanan atau kaki kanan saat berwudu itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kenapa? Sebab Nabi tidak pernah meninggalkannya dan tidak pernah memberi contoh kiri dahulu kemudian kanan. Iya. Dan alasan mereka dari sisi alasan adalah hal yang kuat. Tapi mengatakan wudu batal kalau dia mulai dengan kiri misalnya kemudian dia cuci kanan, dikatakan wudunya batal. Ini tentunya pendapat yang tidak tepat. Iya. Dan apa yang disebutkan oleh penulis di sini disunnahkan memulai dengan yang kanan, itu tadi uraiannya dari sisi dalilnya. Kemudian yang keenam, kata beliau, akhdhu ma'in jadidin limashil udunain. Disunnahkan juga mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang berwudu, setelah diambil air untuk dia usap kepala, ya, kembali diambil air lagi baru untuk mengusap apa? Telinga. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama. Mereka berdalilkan dengan hadits riwayat Al-Baihaqi. Mereka berdalilkan dengan hadits riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zaid, anna ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadha bi ra'sihi. Abdullah bin Zaid katanya melihat Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, air yang bukan dia pakai untuk kepalanya. Jadi air lain, air baru. Ya. Namun hadis Al-Baihaqi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lafadznya tidak seperti itu di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim, masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan air bukan lebih dari tangannya, tapi air baru diambil untuk kepala. Nah, itu di Sahih Muslim. Jadi beda kandungan riwayat Muslim dari sisi mana dan kandungan riwayat Al-Baihaqi. Ya. Dan tentunya riwayat Al-Baihaqi di posisi ini adalah riwayat yang dianggap syadz oleh para ulama dari sisi sanad, keliru dari sisi periwayatan. Karena itu hadis-hadis yang menjelaskan mengambil air khusus untuk telinga, hadisnya lemah dan bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Telah syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dikuatkan karena dia mempunyai banyak jalur, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, al-udunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Jadi kedua telinga bagian dari apa? Kepala. Menunjukkan bahwa hukum telinga sama dengan hukum kepala. Air yang dipakai untuk mengusap kepala, itu pula air yang dipakai untuk mengusap apa? Telinga. Karena itu telah datang contoh dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengusap kepalanya. Beliau mulai dari depan, kemudian ke belakang, balik lagi ke depan. Setelah itu beliau memasukkan jari telunjuknya ke telinganya, lalu mengusap telinga. Ya. Ini menunjukkan bahwa telinga itu disunnahkan. Yang sunnahnya adalah diusap bersama dengan apa? Kepala. Ya. Diusap bersama kepala.
Ada pengucapan penulis di sini mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Ini telah kita terangkan bahwa haditsnya adalah hadits yang apa? Haditsnya lemah. Baik. Nah, iya, sudah berlalu ya berapa kali kita sebutkan riwayat-riwayat dipakai dalil oleh penulis, tapi ternyata haditsnya lemah. Dan demikianlah di pembahasan fikih. Ilmu hadits itu penting di pembahasan fikih. Dan kadang para ulama berbeda pandang, sudut pandang dari sisi derajat sebuah hadits, itu mengakibatkan mereka berbeda pendapat dari sisi apa? Kesimpulan hukum di belakang hadits. Nah, cuman kita berputar di atas dalil ini. Berputar di atas dalil. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh dari sunnah wudu. Kata beliau al-mubalagha fil matmadati wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Berkumur-kumur itu artinya dia memasukkan air ke mulutnya. Ya, lalu dia gerakkan. Itu berkumur-kumur. Kalau dia gerakkan dengan keras itu namanya bersungguh-sungguh dia berkumur-kumur. Istinsyaq artinya dia hirup air ke hidungnya. Dia hirup air ke hidungnya. Tidak sekedar dia cuci saja, tapi dia hirup. Kalau dikeluarkan itu namanya apa? Istinsyaq. Dan telah syahid di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengeluarkan air dengan tangan apa? Tangan kirinya. Dan itu sebenarnya dari sunnah wudu juga. Cuma tidak disebutkan oleh penulis di sini. Baik. Jadi 10 yang diterangkan oleh penulis ini 10 sifatnya apa? Sifatnya yang apa dalam penjelasan global, ya, bukan dalam kaitan yang terperincinya. Baik. Jadi yang ketujuh beliau terangkan bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air. Ini dalilnya adalah hadits Laqir ibn Sabirah yang telah berlalu bersama kita. Nabi SAW bersabda asbighul wudu. Bersungguh-sungguhlah dalam berwudu. Wa khallil bainal asabi'. Dan selailah antara jari jemari. Wa balik bil istinsyaq. Dan sungguh-sungguhlah kamu di dalam menghirup air. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu puasa. Orang yang puasa kalau dia hirup air dikhawatirkan akan tertelan ke mana? Ke dalam tenggorokannya. Ya, karena itu bersungguh-sungguh menghirup air itu sunnah, hanya disyariatkan saat tidak berpuasa. Iya. Adapun berkumur-kumur tidak diterangkan di dalam riwayat tentang masalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur. Namun dari sisi makna dia adalah hal yang bagus. Karena memang maksud dari wudu itu berkumur-kumur agar supaya bau mulut itu bagus. Ya. Dan harus dipahami ya makna umum ketika manusia berkumpul melakukan kegiatan secara berjamaah, sholat berjamaah, sholat id dan seterusnya. Ya. Nah itu orang yang masuk sholat berjamaah disyariatkan bersiwak. Orang yang menghadiri Jumat disyariatkan dia mandi. Menghadiri sholat id disyariatkan dia memakai pakaian yang indah. Dia disyariatkan mandi. Ini karena menjaga apa? Berjamaah. Mereka berkumpul bersama. Karena itu ya, mana yang diterangkan oleh penulis di sini adalah hal yang bagus. Baik, selesai ya tentang sunnah yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, sunnah yang ke-8 kata beliau al-marratu tsaniyah wa tsalitsah. Adalah mencuci yang kedua dan ketiga. Karena dalam wudu itu mencuci anggota wudu wajibnya kadar wajibnya mencuci sekali. Itu kadar wajibnya. Mencuci sekali. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas berkata, tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu hanya sekali. Ini kadar wajibnya. Beliau mencuci tangan sekali, kumur-kumur menghirup air sekali, mencuci muka sekali, mencuci tangan sampai ke siku sekali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki sekali. Hanya sekali saja. Sebab sekali itu kadar apa? Kadar wajibnya dan kadar syahnya. Kalau tidak sampai sekali berarti apa? Ya, dia tidak cuci artinya. Ya kan? Kalau tidak sampai sekali. Jadi sekali adalah kadar wajib.
Adapun mencuci yang kedua kalinya itu sunnah. Dan lebih sunnah lagi mencuci 3 kali. Itu lebih disunnahnya. Dia mencuci 3 kali. Karena itu di kebanyakan hadis penjelasan sifat wudu, ya diterangkan dicuci berapa? 3 kali. Baik, saya bacakan 2 hadisnya secara lengkap supaya kita mendengarkan riwayatnya. Ya, dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, beliau melihat Utsman da'a bi wudu'in, beliau meminta didatangkan air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Lalu Utsman radhiyallahu taala anhu menuangkan air di atas tangannya. Ini yang telah disebutkan oleh penulis, ya, mencuci kedua telapak tangan. Ya. Fa ghasalahuma 3 marrat. Lalu Utsman mencucinya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fi al-wudu. Setelah itu Utsman memasukkan tangannya ke dalam air wudu, tangan kanannya. Thumma tamatmama wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya itu dikerjakan sekaligus dan satu kali mengambil air. Thumma ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3. Dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya, dan mengusap kepala ini hanya 1 kali saja. Tidak ada dia 2 atau 3. Karena itu kalimat al-marrah tsaniyah ats-tsalitsah, sunnah mencuci kedua dan ketiga ini harus diberikan tambahan kecuali kepala. Ya, kecuali kepala, illa ra's, kecuali kepala. Karena kepala hanya dicuci berapa? Sekali saja. Ya, mungkin ada yang bertanya, karena ada hadis-hadis yang juga menjelaskan bahwa kepala dicuci 3 kali. Jawabannya iya betul, ada hadis-hadis, tapi hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Hadisnya lemah, tidak ada yang kuat. Dan yang kuat tentang mencuci kepala cuman hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang, dan hadis yang menerangkan bahwa kepala hanya diusap sekali saja. Akan datang nanti hadis Abdullah bin Zaid, saya akan bacakan. Kita baca kelanjutan hadis Utsman. Setelah itu Utsman mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi 3. Kemudian Utsman mencuci kedua kakinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsa, dia tidak membisikkan pada dirinya sesuatu. Ya, maksudnya kalau dia salat tiba-tiba ada pikiran atau dia pikirkan sesuatu, ya, dia palingkan dirinya, dia konsentrasi. Salatnya khusyuk. Nah, itu yang dimaksud. Kalau dia sudah berwudu di wudu benar, lalu salat sunnah 2 rakaat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Iya, ini hadis Utsman bin Affan. Jelas ya? Dan dalam riwayat Utsman diterangkan, ya, mencuci anggota wudu 3 kali, kecuali kepala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid memperagakan bagaimana cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil air dari bejana, lalu beliau cuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian beliau disebutkan famatmama wastanshaqa wastanthara 3 bi 3 ghurufan. Lalu beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali. Dengan 3 kali menciduk air, 3 kali mengambil air. Ya. Dia diambil air sekali ini. Ya. Sekali ini dia pakai sebagian untuk kumur-kumur, sebagiannya dia hirup. Kemudian dia keluarkan. Jelas ya? Ini 1. Ambil lagi yang kedua. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagiannya dihirup, dikeluarkan. 2. Ambil lagi yang ketiga. Sebagiannya dipakai kumur-kumur, sebagiannya dihirup, dikeluarkan. Ini riwayatnya. Di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, disebutkan bahwa beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali, dari 1 kali mengambil air. Dari 1 kali mengambil air. Ya, bagaimana caranya? Ambil air 1 kali. Dari 1 kali ini harus dihemat untuk 3 kali. Ya.
Ambil sedikit untuk kumur-kumur, sedikit untuk dihirup, dikeluarkan. Ambil lagi sedikit kumur-kumur, sedikit untuk dihirup, dikeluarkan. Lebihnya untuk ketiga kalinya. Kumur-kumur, dihirup, dikeluarkan. Ya. Ini memang kelihatannya berat, tapi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Jelas ya? Baik. Maka ini caranya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid ya, ini diterangkan. Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan." Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu mencuci wajahnya 3 kali. Ya. "Tsumma adkhala yadahu bit-thawb faghasala marrataini ila al-mirfaqain." Kemudian beliau masukkan lagi tangannya, lalu beliau cuci tangannya sampai ke siku hanya 2 kali. Jadi tadi 3, sekarang berapa? 2 kali. Nah, dari sini Imam Nawawi mengambil pendalilan bahwa boleh di dalam wudu itu diselang-selingi. Itu 1, itu 3, ini 2. Tidak apa-apa. Tidak harus 3 semua seragam. Tidak harus. 2 semua. Kalau 2 semua. Tidak harus. Jelas ya? Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu." Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu mengusap kepalanya. Dan diterangkan bagaimana cara mengusap kepalanya. Ya. Di sebuah riwayat, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu." Beliau memulai dari depan kepalanya sampai ke belakang, ya. Kemudian dia balik lagi ke tempat yang awal dia mulai. Jelas ya? Nah, thumma ghasala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kaki. Ya, dan di sini disebut dicuci kaki saja, tidak disebutkan 3 kali. Sebab mencuci kaki boleh dicuci 3 kali, 2 kali sekali, dan boleh dicuci sampai bersih. Nah, itu datang dalam riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, diterangkan bahwa beliau mencuci kakinya hatta anqahu, sampai ia membersihkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 hadis, dan hadis ini 2 hadis pokok yang menjelaskan tentang kaifiyat wudu. Ada hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi ini 2 hadis yang paling kuat, karena keduanya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa yang wajib dalam mencuci anggota wudu adalah berapa kali? 1 kali. Ya. Dan disunnahkan, sunnahnya boleh 2 kali, dan lebih disunnahkan lagi berapa? 3 kali, kecuali kepala hanya sekali. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia mencuci lebih dari 3 kali? Ya. Mungkin ada yang berpikir, kalau 3 kali lebih afdal daripada 2 kali, ya, mending saya tambah 4 kali, supaya lebih afdal. Baik. Ini secara umum pemikiran ya, sebagian orang, dan ini pemikiran keliru. Harusnya pemikirannya diluruskan. Kalau memang 4 kali lebih afdal, harusnya Nabi mengajarkan, kan begitu? Begitu harusnya berpikir. Apalagi telah ada keterangan dari Nabi yang mencela perbuatan berwudu lebih dari 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari jalan Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperagakan wudu 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asa'a wa dhalam." Kata beliau, ini adalah wudu. Siapa yang menambah lebih daripada ini, maka dia telah ta'adda, melampaui batas. Wa asa'a, berbuat jelek, wa dhalam, berbuat zalim. 3 syarat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'adda, dia melampaui batas, sebab batas sunnahnya yang berapa? 3 kali. Dia berbuat jelek sebab dia menyelisihi sunnah. Dia berbuat zalim karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian sunnah yang ke-9, kata beliau, takhlilul lihyah. Sunnah yang ke-9 adalah menyela-nyelai jenggot. Ya. Menyela-nyelai jenggot. Dan ini berdasarkan hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyelai jenggotnya dalam wudu. Iya. Dan menyela-nyelai jenggot, ya bebas.
Tapi kalau jenggotnya panjang, para ulama menyebutkan dua kaifiat. Kaifiat yang pertama diambil air, kemudian dia apa? Dia sela-selai dari atas ke bawah. Iya. Kaifiat yang kedua, kalau diambil air, dia letakkan dari bawah jenggotnya, terus dia dorong ke atas sampai ke dagu, kemudian dia sela-selai. Ya, dan ini semuanya masuk dan terhitung dalam menyelai-nyelai jenggot, dan dia adalah sunnah di dalam wudu. Kemudian yang ke-10, takhlilul asabi, menyelai-nyelai jari jemari. Jari jemari yang dimaksud di sini jari jemari tangan dan jari jemari apa? Kaki. Dua-duanya disunnahkan untuk disela-selai. Telah berlalu saya bacakan 2 kali hadis Laqid ibn Sabirah. Rasulullah bersabda, wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah antara jari jemari. Iya. Ini sunnah wudu. Dan harus diingat ya, sunnah itu kalau dikerjakan itu wudunya lebih sempurna. Kalau tidak dikerjakan, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Baik. Selesai sudah kaidah yang keempat. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang kelima. Kata beliau rahimahullah, al-khamisah. Ya. Yang kelima ini tentang furudul wudu, tentang kewajiban-kewajiban wudu. Nah, furud itu jamak dari fard. Dan fard bermakna wajib. Ya, bermakna wajib. Dan kebanyakan ulama mereka antara fard dan wajib sama penggunaannya. Jadi penggunaan kebanyakan ulama. Ya. Kecuali di kalangan orang-orang Hanafiyah, mereka ada membedakan antara fard dan wajib. Bagi mereka fard itu kalau wajibnya sangat meyakinkan, itu fard. Salat 5 waktu itu fard. Jelasnya. Tapi kalau salat id itu wajib hukumnya. Karena ada silang pendapat. Nah, ini bagi mereka. Ini mungkin akan kita terangkan nanti di pembahasan usul fikih tentang masalah ini. Jadi penggunaan para ulama kadang ada yang menggunakan furudul wudu, ada yang membahasakan kadang dengan nama wajibatul wudu. Jadi pembahasan ya, secara umum kita harus memahami bahwa yang mereka maksudkan adalah rukun-rukun wudu. Kapan hal ini tidak terpenuhi, maka batal wudunya. Ya. Beliau terangkan di sini bahwa furudul wudu sittah. Kewajiban-kewajiban dalam wudu ada 6. Ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi. Yang pertama mencuci muka. Mencuci muka. Yang dimaksud dengan muka, ya, batasannya tingginya dari dagu hingga ke apa? Ke ubun-ubun. Ya. Ubun-ubun untuk ukuran kebanyakan orang. Ya, ingat ya, ukuran kebanyakan orang. Sebab ada sebagian orang, ubun-ubunnya terlalu ke depan sampai ke dahinya. Ya. Ada yang sebagian orang juga ubun-ubunnya terlalu ke belakang sampai di pertengahan kepalanya. Ya. Jadi saya berikan gambaran bahwa ubun-ubun ukuran kebanyakan orang. Jelas ya? Kemudian yang 2 di kanan ini yang naik ke bentuk ini juga masuk. Ya. Dalam wajah. Jelas ya? Dua apa namanya? Ya. Di samping kanan dan kiri ubun-ubun yang menggunung itu disebut apa? Disebut wajah juga masuk. Ini untuk tingginya. Untuk lebarnya, ukuran wajah dari cuping kanan ke cuping kiri. Cuping ini daging kecil sebelum masuk ke telinga itu namanya cuping. Ya, bukan kuping ya, cuping. Ya, dari cuping kanan ke cuping kiri. Jelas ya? Itu ukuran wajah. Baik. Ini yang dimaksud dengan wajah. Jadi kewajiban yang pertama mencuci wajah. Ya. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri melakukan salat, maka cuci wajah-wajah kalian. Perintah mencuci wajah. Baik, ini yang pertama ya, wajah. Dan wajah dia adalah rukun wudu, kewajiban wudu, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hal yang disepakati. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ya, maksudnya kedua tangan dari
pergelangan sampai ke mana? Sampai ke siku. Iya. Sampai ke siku. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke mana? Sampai ke siku. Ya. Kalimat sampai ke siku ini, apakah siku masuk di dalamnya atau tidak? Ya. Ini dibangun di atas mana ilah di situ. Apakah ilah bermakna ma'a, bermakna bersama, atau ilah bermakna al-ghayah, tujuan akhir. Tapi dia tidak dilewati. Kalau seorang berkata, safartu ila Makassar, saya safar ke Makassar, artinya dia sampai Makassar, tidak lewat. Jelas ya? Tidak lewat. Iya. Makassar tidak dilewati. Kalau dia lewati itu bersama, masuk di dalamnya. Jelas ya? Dan ilah di dalam bahasa Arab bisa bermakna ma'a, bersama. Ya. Ini dua makna dan mengandung dua kemungkinan di dalam ayat. Karena itu para ulama ada dua pendapat. Namun ada hadis di dalam Sahih Muslim menguatkan bahwa siku itu masuk dicuci. Karena itu ilah lebih tepat dimanakan ma'a, bersama. Hadisnya di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah memperagakan wudhu lagi. Ya, disebutkan bahwa Abu Hurairah mencuci tangannya sampai ke siku hatta asyra'a ila al-'adad. Beliau mencuci tangannya sampai beliau memulai masuk ke siku. Jadi sudah mulai sampai beliau mulai masuk ke lengan. Sudah mulai masuk ke mana? Ke lengannya. Jadi kalau sudah mulai masuk ke lengannya, siku masuk atau tidak? Ya pasti masuk. Jelas ya? Dan ini pembahasan sama juga dengan pembahasan mata kaki. Apa yang mata kaki masuk atau tidak? Sebab dalam hadis Abu Hurairah juga beliau memberi contoh, beliau mencuci kedua kakinya hatta asyra'a apa? Fi as-saqain. Ya, beliau mulai mencuci kedua kakinya sampai mulai masuk ke betisnya. Ya, kalau sudah dikatakan mulai masuk ke betis, berarti kedua mata kaki apa? Ikut tercuci. Nah, baik. Jadi ini yang kedua ya, dari kewajiban mencuci kedua tangan bersama kedua siku. Bersama kedua siku. Kemudian yang ketiga, mashur ras. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Yang dibedakan ya, di atas mencuci, yang kedua ini, yang ketiga ini mengusap. Ya, yang pertama mencuci wajah, yang kedua mencuci kedua tangan, yang keempat nanti mencuci kaki. Yang ketiga mengusap kepala. Beda ya antara kata mengusap dan apa? Mencuci. Sebab mengusap itu tidak harus kena semuanya kalau mengusap. Tapi kalau dikatakan mencuci, itu harus kena semua mencuci. Iya. Nah, ini dari sisi bahasa. Sekarang di kertas buku ini, ya, saya letakkan tangan dari pertengahan, segerakan ke ujung. Saya bertanya, saya sudah mengusap kertas ini? Sudah. Padahal semuanya tidak apa? Tidak kena. Ya, mengusap dari tengah. Tapi saya dikatakan mengusapnya. Karena itu dari sisi bahasa, memang dalam bahasa Arab, kata al-masah la yaqtadi isti'aban. Tidak menunjukkan mana harus kena semua. Ya. Jelas ya? Karena itu ini fikih harus dipahami ya. Dalam mengusap kepala, tidak usah mengusap kepala, semuanya kepala digosok begini. Ya. Nanti harus kena. Jelas ya, ini bukan mencuci, mengusap. Ya. Sampai ada sebagian mengusap kepala, kembali ke telinga. Telinganya semuanya digosok. Hanya diputari telinganya. Ya. Jadi keluar dari mana apa? Mengusap, diusap. Walaupun tidak kena seluruhnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan kata mengusap kepala. Dan mengusap kepala ada di dalam ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu apa? Bi ru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat, ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Setelah kita sebutkan bahwa kedua kaki bersama apa? Bersama kedua mata kaki. Bersama kedua mata kaki. Masuk. Ya. Karena di dalam ayatnya memang disebutkan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mana? Sampai ke dua mata kaki. Baik. Jadi ini 4 tempat semuanya wajib diterangkan dalam Al-Quran. Dan 4 ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang kelima, ya, dari kewajiban harus tertib. Harus secara apa? Secara berurut. Ya. Nah, boleh dia mencuci kaki dulu. Setelah mencuci kaki, dia cuci muka. Setelah mencuci muka, dia usap kepala, baru mencuci tangan. Nah, boleh. Harus berurut. Ya, harus berurut. Nah, kenapa? Sebab di dalam ayat Al-Quran, kandungannya menunjukkan harus berurut. Ya, perhatikan ya ayatnya. Fagsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kaki kalian. Disebut 4. Yang pertama dicuci, wajah dicuci, yang kedua juga dicuci, 2 tangan dicuci, yang ketiga kepala diangkat dicuci atau diusap, yang keempat dicuci atau dicuci. Jadi dicuci, diusap, dicuci. Ya. Ini kan sebenarnya kalau urutan bahasa yang indah harusnya dikelompokkan. Dicuci, baru diusap. Tapi kenapa yang diusap dimasukkan antara 2 yang dicuci? Apa kaidahnya? Karena memang harus berurut, tidak bisa diakhirkan. Jelas ya? Kalau bisa diakhirkan, dibuat pada terakhir supaya indah. Dicuci dulu semua, baru diusap. Tapi karena harus berurut, maka dia disebut di tempatnya. Karena itu, pendapat kebanyakan ulama, ya sedikit yang menyelisih, bahwa tertib itu adalah bagian dari kewajiban wudu, rukun wudu. Iya. Ada sebagian hadis yang dipakai oleh sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa tertib tidak wajib. Ya. Nah, namun hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Dari hadis Al-Miqdad ibn Ma'di Karim. Al-Miqdad ibn Ma'di Karim. Ya, dan hadisnya ada kelemahan. Ya, jangan dikata hadis itu kuat. Sebab di dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi berkumur-kumur dahulu baru mencuci tangannya. Ya. Andai kata hadis itu kuat, maka ini tidak berurutnya bukan di rukunnya, tapi di sunnahnya tidak berurut. Andai kata hadisnya kuat ya. Ya. Tapi hadisnya ada kelemahan. Maka yang benarnya bahwa pendapat kebanyakan para ulama harus berurut. Dan ini bagian dari rukun apa? Dari kewajiban wudu. Kemudian kewajiban yang keenam, kata beliau al-muwala. Al-muwala artinya harus secara bersambung. Ya, kalau tadi berurut ya, ini harus secara bersambung. Ya. Jadi kalau dia sudah mencuci tangan, ya, kita ambil ukuran 4 ya, wajah, tangan, kepala dan kaki. Kalau dia sudah cuci mukanya, dia harus pindah langsung ke mana? Ke tangan. Sudah tangan langsung ke kepala. Sudah kepala langsung ke mana? Ke kaki. Ya langsung bersambung. Ya. Jangan dia cuci mukanya, setelah itu pergi ngopi dulu. Sudah habis kopinya, 1 gelas, ya, sudah kering air di wajahnya, ya, baru dia datang, dia sambung, dia usap kepalanya. Dia cuci tangannya, dia usap kepalanya. Ya. Ini tidak diperbolehkan, itu bukan muwalah namanya. Jelas ya? Jadi muwalah itu dia mencuci anggota wudunya, di mana anggota wudu ini belum lagi dia kering, sudah dia cuci anggota wudu setelahnya. Itu yang disebut muwalah. Dan muwalah menurut kebanyakan ulama, dia adalah bagian dari kewajiban wudu. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa muwalah bukan wajib. Muwalah bukan wajib. Kenapa? Karena telah syah dari sebagian sahabat, yaitu dari Ibnu Umar, beliau berwudu, ya, hingga sisa mencuci kaki. Setelah itu beliau berjalan ke pasar. Beliau berwudu di pasar. Kemudian beliau berjalan ke masjid. Begitu mau masuk masjid, baru beliau ambil air, kemudian beliau usap kakinya. Karena beliau pakai sepatu. Jadi beliau akhirkan mengusap apa? Mengusap sepatu. Jadi menunjukkan tidak harus muwalah. Iya. Jelas ya? Ini di antara dalil yang dipakai dan para ulama yang mengharuskan, ya mereka berdalilkan ya dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat
seorang sahabat yang berwudu, ya, dan masih tersisa seperti kuku di kakinya belum tidak terkena air. Maka Nabi berkata kepadanya, irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembalilah kamu perbaiki wudu. Perbaiki wudu. Ini hadis ada pembicaraan ya dari sisi ilmu riwayat. Ya, karena para ulama yang selevel dengan Imam Muslim membicarakan hadis ini. Ya, membicarakan hadis ini dan disebutkan bahwa yang rajihnya dia mauquf terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Iya. Ala kulli hal bahwa memang mengatakan kewajiban mualah ini, ya, dalilnya tidak terlalu tegas menunjukkan wajibnya. Tapi sebaiknya ini pendapat yang dipegang, sebab ini lebih keluar dari silam pendapat. Ya. Dan saya ingatkan di pembahasan fikih kadang, ya, kita ada namanya al-khuruj min al-khilaf, keluar dari silam pendapat. Ini sebaiknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu pada tempat-tempat yang layak. Ya, seperti tadi kita bahas misalnya tentang menyentuh kemaluan, batal wudu atau tidak. Kita sudah sebutkan bahwa tidak membatal wudu, pendapat yang lebih kuat, disunnahkan saja berwudu. Saya bersama dengan itu, saya secara pribadi saya tidak menyentuh. Ya, jelas ya. Kenapa? Lebih bagus keluar dari silam pendapat. Ya. Membuang hajat di tempat tertutup, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, boleh atau tidak? Ya, kalau dalam tempat tertutup, pendapat yang lebih kuat, ya boleh. Yang dilarang itu kalau tempat terbuka. Ya. Saya bersama dengan itu, Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah, beliau berkata bahwa, ya, walaupun saya kuatkan pendapat di dalam tempat tertutup boleh menghadap dan membelakangi, namun sebaiknya itu ditinggalkan untuk keluar dari apa? Silam pendapat. Ya, maka dalam hal-hal yang seperti ini diperhatikan. Ya, karena seorang jangan memasukkan diri ke dalam masalah. Yaitu dia menjaga mengambil pendapat yang lebih menyempurnakan kewajibannya itu lebih bagus. Baik. Jadi ini 6 kewajiban dari kewajiban wudu. Ya. Jadi ini seperti kaidah. 6 ini yang merupakan rukunnya. Ya. Kalau orang kenal kaidah ini, maka dia bisa menjawab 1001 macam pertanyaan. Datang, ada orang bertanya kepadanya, saya berwudu, lupa cuci kedua telapak tangan, wudunya syah atau tidak? Dia hanya tahunya bahwa rukun wudu ada berapa? Kewajiban wudu ada berapa? 6. Dari 6 ini tidak ada mencuci kedua telapak tangan. Oh, wudu kamu syah. Ya kan? Karena dia bukan termasuk dari apa? Dari 6. Ya. Oh, saya berwudu, saya lupa kumur-kumur. Syah atau tidak wudunya? Ya, jawabannya syah. Saya berwudu, saya lupa selai-selai jari. Ya, saya cuci kaki saya, tapi saya lupa nyelai-nyelainya. Wudunya syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Nah, ini pentingnya mengenal dhabit. Ya, kaidah pentingnya. Ya, jelas ya? Baik. Ya, kemudian berkata penulis Ibnu Mufrad rahimahullah taala, as-sadisah. Kaidah yang ke-6. Inqisamil ghusli ila qismain. Inqisam al-ghusli ila qismain. Beliau al-ghuslu yanqasimu ila qismain. Tentang pembagian mandi menjadi 2 bagian. Yang maksud dengan mandi di sini adalah mandi yang mengangkat kewajiban, mengangkat hadath akbar. Iya. Atau yang semisal dengannya. Jadi mandi yang qasimu ila qismain terbagi 2. Yujzi, yang pertama ada yang sifatnya yujzi, mandi di ukuran syah. Ya. Yang kedua nanti akan diterangkan wal kamil, dan ada mandi yang sempurna. Jadi ada mandi sifatnya dia sempurna. Dan ada mandi yang ukurannya kadar syahnya saja. Dia sempurna tapi kadar apa? Kadar syahnya. Iya. Ini dari keindahan
pembahasan fikih di dalam syariat kita, di dalam sebuah tuntunan, karena diterangkan tuntunan itu beberapa kaifiat. Boleh memilih, boleh A, boleh B, boleh C. Jelas ya? Kadang diterangkan dua kaifiat. Ada yang sempurna, ada yang kadar wajibnya saja, kadar cukupnya. Ya. Karena keadaan orang berbeda-beda, khususnya dalam mandi. Ya. Apalagi kalau airnya sedikit. Ya. Dia punya air hanya 3 gelas. Ya. Mau dipakai junub. Kalau dia mandi sempurna, habis airnya. Jelas ya? Tapi kalau dia pakai kadar mujizi, maka itu bisa cukup. Bisa cukup. Iya. Maka terlihat ya, bagaimana syariat kita itu ya, memberikan tuntunan yang memudahkan. Tuntunan yang memudahkan. Ya. Dan kemudahan ini didapatkan kalau seorang mengilmui tentang agama, tentang syariat. Ya, kalau dia tidak tahu ilmunya, ya, dia pikirannya mandi itu ya harus sempurna. Ya, begitu dia tahu tuntunannya, ternyata ada yang kadar cukupnya, lebih ringkas, maka ini akan memudahkannya. Baik, kata beliau, yang pertama yujizi. Ada mandi yang sifatnya cukup, kadar cukup. Ya'ti bihi bi thalathati asya. Bagaimana? Kapan mandi itu dianggap cukup? Itu kalau dia mendatangkan 3 perkara. Dia melakukan 3 perkara. Yang pertama an-niyah. Yang pertama dia harus berniat. Karena mandi janabah, mandi wajib itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah disyaratkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang kedua kata beliau, wa ta'mimul badani bil ma'it tahur. Dan dia menyirami seluruh badannya dengan air yang suci. Dia cakup seluruh badannya, dia sirami seluruh badannya dengan air yang apa? Air yang suci. Nah, ini dalilnya adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam Al-Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Ummu Salamah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, wahai Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafri ra'si. Sungguhnya saya adalah seorang perempuan yang rambutku tebal. Ya, lebat. Apa anquduhu li ghusl janabah? Apakah saya buka kalau untuk mandi janabah? Kata beliau, "La." Tidak harus. Kata beliau, "Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki 3 hatayat, thumma tafidhina 'alayki al-ma'a fatatahurin." Kata Nabi, sungguhnya cukup bagi kamu. Nah, ini penjelasan kadar apa? Kadar cukupnya. Cukup bagi kamu, kamu tuangkan di atas kepalamu air 3 kali tuangan. Kemudian kamu basahi seluruh tubuhmu dengan air. Engkau pun sudah suci. Jadi ini kadar apa? Kadar cukupnya. Jadi yang disebutkan oleh penulis, dia basahi seluruh badannya, maksudnya badan bersama apa? Bersama kepala, bukan kepala yang masuk. Ya. Bahkan di dalam hadis Ummu Salamah disebutkan 3 kali. Ya. Disebutkan dicuci 3 kali. Ya. Dan penyebutan mencuci 3 kali ini bukan harus 3 kali, maksudnya semua kepala basah. Nah, datang dalam hadis Jubair bin Mut'im hanya diterangkan apa? Membasahi kepala. Yang dimaksudkan adalah dia basahi seluruh badannya. Ini kadar apa? Kadar cukupnya. Ya, dan penulis di sini menyebutkan yang ketiga. Dari kadar cukup, wal matmara wal istinsyaq. Dia berkumur-kumur dan menghirup air. Ya. Dan apa yang diterangkan oleh beliau di sini? Ini
Jarang dari ahli fikih yang menyebutkannya. Karena memang ini pendapat yang tidak begitu kuat. Pendapat yang tidak begitu kuat. Dan hadits Ummu Salamah itu adalah hadits yang membantah pendapat yang menyebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Karena Nabi berkata cukup. Karena Nabi SAW berkata kepada Ummu Salamah, "Inna ma yakfiki, cukup bagi kamu menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan, kemudian engkau basahi seluruh tubuhmu, engkau sudah suci." Jadi hanya disebutkan membasahi kepala, membasahi tubuh. Ya. Jadi hanya disebutkan membasahi kepala dan membasahi apa? Membasahi tubuh. Tidak disebutkan berkumur-kumur dan menghirup air. Karena itu berkumur-kumur dan menghirup air itu bukan syarat untuk apa? Kadar mandi yang wajib. Di kadar mandi yang wajib cukup dia berniat, dia basahi seluruh kepalanya, seluruh badannya, dia sudah apa? Sudah suci. Ya. Karena itu sebuah masalah diterangkan dalam buku fikih. Seorang yang ada sungai di depan rumahnya, dia junub. Kalau dia menceburkan dirinya di sungai itu dengan niat mandi junub, apakah syah atau tidak? Ya, jawabannya syah. Cukup dia berniat, ya, lompat, basahi seluruh badan, seluruh tubuh, naik, selesai. Jelas ya? Sebab ini kadar wajibnya. Ada pun kadar sunnahnya akan diterangkan nanti, kadar sempurnanya bagaimana. Baik, selesai ya untuk kadar wajib. Sekarang kata beliau wal kamil, ya mandi yang sempurna. Ya'ti bi asyrati asya. Mandi sempurna itu kalau dia mendatangkan, mengerjakan 10 perkara. Ya, ini kalau sempurna harus 10 perkara. Yang pertama sebelum saya baca 10 perkara ini, ya, saya harus menjelaskan bahwa hadis yang dipakai sebagai dasar pijakan di dalam tata cara mandi janabah itu ada 2 hadis. Dan 2 hadis ini dari riwayat para istri Nabi. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini 2 orang istri Nabi yang menjelaskan bagaimana kaifiat mandi Nabi. Dan hadis Maimunah dan hadis Aisyah, hadis Maimunah dan hadis Aisyah, antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan. Terdapat perbedaan-perbedaan. Jelas ya? Dan ini 2 hadis pokok yang menjadi tumpuan. Di sini penulis menggabungkan apa? Seluruh hadis ini, 2 kandungan hadis ini digabungkan menjadi 10 apa? 10 perkara. Nah, baik. Dan ini memang di kebanyakan ahli fikih seperti ini caranya dalam menguraikan mandi secara sempurna. Tapi kalau ingin lebih detail, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulama kita, cara mandi yang sempurna itu kita lihat dari 2 hadis. Ada cara mandi sempurna di versi hadis Aisyah, dan ada cara mandi sempurna di versi hadis siapa? Maimunah. Nah, itu lebih tepat dan lebih detail. Karena di sini penulis menggabungkan antara 2 hadis. Sedangkan antara hadis Maimunah dan hadis Aisyah ada perbedaan. Di antara perbedaan yang menyorot, kalau di hadis Aisyah, mencuci kaki itu bersama dengan wudu. Setelah mandi tidak ada lagi mencuci kaki. Tapi kalau di hadis Maimunah, mencuci kaki nanti di belakangan, di akhir setelah mandi. Ini hadis Maimunah. Dan ini perbedaan mencuci kaki, menyorot ya perbedaannya.
Karena itulah tadi saya katakan bahwa mungkin lebih detailnya kalau kita katakan bahwa cara mandi sempurna diterangkan dalam dua hadis. Ada cara mandi sempurna dalam keterangan hadis Aisyah, dan ada cara mandi sempurna dalam keterangan hadis siapa? Maimunah. Iya. Saya bacakan hadis Aisyah dan saya akan bacakan hadis Maimunah. Ya. Kemudian saya simpulkan kesimpulannya, lalu kita baca ucapan penulis. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayatnya dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah yabda'u. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila mandi dari janabah, mandi junub, beliau memulai. Ya. Kemudian dikatakan fayaghsilu yadayhi. Beliau mencuci kedua tangannya. Ya. Nah, maksud mencuci kedua tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Jadi mula-mula beliau mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Thumma yufridu bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian dengan tangan kanannya beliau menuang air di tangan apa? Kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu beliau mencuci kemaluannya. Thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Setelah mencuci kemaluan, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Wudu seperti kalau dikatakan seperti wudu salat, berarti dari mencuci tangan sampai apa? Mencuci kaki. Itu wudu seperti wudu salat. Iya. Kemudian dikatakan, "Tsumma ya'khudul ma'." Setelah itu beliau mengambil air. Beliau mengambil air. Wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'b. Lalu beliau memasukkan jari jemarinya di akar-akar rambut. Diambil air, dia selesai rambutnya sampai ke akar-akarnya. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hataya. Hingga kalau beliau sudah merasa ya, kulit kepala ini sudah sempurna kena air, maka beliau pun menuangkan air di atas kepalanya 3 kali tuangan. Ya, bagaimana 3 kali tuangan ini? Ini diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya. Ya, beliau mengambil air seperti satu kalian susu, ya, nahwal hilab. Lalu beliau menuangkan di atas bagian kepala kanannya, kemudian beliau tuangkan di atas bagian kepala kirinya, lalu beliau tuangkan di atas seluruh kepalanya. Jadi 3 kali tuangan. Jadi ini mana beliau menuangkan di atas kepalanya 3 kali. Yang pertama, tuangan pertama di sebelah kanan, tuangan yang kedua di mana? Sebelah kiri, tuangan yang ketiga untuk seluruhnya. Kemudian dikatakan, "Tsumma afadha 'ala sa'iri jasadihi." Kemudian beliau menuangkan di atas seluruh jasadnya. Di atas seluruh jasadnya. Sampai situ hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang ada dalam sebagian riwayat hadis Aisyah diterangkan bahwa Nabi mencuci kedua kakinya setelah itu. Namun riwayat ini adalah riwayat yang syadz. Ya. Riwayat yang dianggap keliru dalam periwayatannya, khusus untuk tambahan mencuci kaki pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Itu riwayat diterangkan kekeliruannya oleh Abu Fadl Ibn Ammar dalam kritikan beliau terhadap Sahih Muslim, dan dijelaskan pula oleh Ibnu Rajab di dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi yang tepatnya bahwa di dalam hadis Aisyah tidak ada mencuci kaki kecuali pada saat apa? Berwudu saja. Pada saat berwudu saja. Nah, baik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala. Ya, jadi kalau saya simpulkan bagaimana kaifiat mandi dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis Aisyah, kaifiat mandinya Nabi mencuci. Pertama, kaifiat mandinya mencuci kedua telapak tangan, lalu dituangkan air dengan tangan kanannya, dia tuangkan di atas tangan kirinya, lalu tangan kiri mencuci kemaluan. Setelah itu berwudu dengan wudu sempurna. Setelah berwudu dengan wudu sempurna, menyelai-nyelai rambut hingga basah seluruh kulit rambut ini. Ya. Setelah itu menuangkan air di atas kepala 3 kali.
Tuangan pertama sebelah kanan, tuangan kedua sebelah kiri, tuangan ketiga seluruhnya. Setelah itu mencuci seluruh jasadnya. Ini kaifiat dalam hadis siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Baik, sekarang kita berpindah ke hadis Maimunah. Kalau dalam hadis Maimunah bertutur dalam riwayatnya. Beliau wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih. Saya meletakkan untuk Nabi air yang dia pakai untuk mandi. Iya. Terdapat di dalamnya khidmat seorang perempuan pada suaminya. Saya letakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air dia pakai untuk mandi. Fa'afraga ala yadayhi. Lalu Nabi menuangkan air di atas kedua tangannya. Iya. Nah, faghasalahuma marratayn aw thalathan. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangan itu 2 kali atau 3 kali. Thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air di atas dengan tangan kanannya beliau tuangkan air di atas tangan kirinya, faghasala madakirahu. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Ya. Setelah itu beliau menggosokkan thumma dalaka yadahu bil ardh. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke mana? Ke bumi. Ya, menggosokkan tangannya ke bumi. Ya. Pada dulu kamar mandinya tanah ya. Ya, sekarang ya kalau sudah di di tehel ya, kalau digosokkan ke tanah bukannya membersihkan, ya malah membersihkan kotoran. Ya, bukan membersihkan tangan, tapi tangan yang membersihkan apa? Ya, kotoran. Ya, karena itu boleh diganti dengan apa? Dengan sabun. Boleh diganti dengan sabun. So, maksud digosokkan di tanah, karena tanah itu membersihkan ya. Tanah itu adalah membersihkan. Jadi boleh diganti dengan sabun. Baik. Thumma madmada wastansyaqa. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan menghirup air. Ya. Berkumur-kumur dan menghirup air. Nah, thumma ghasala wajhahu wa yadayhi. Lalu beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Thumma ghasala ra'sahu thalathan. Kemudian beliau mencuci kepalanya 3 kali. Apakah mencuci kaki? Jawabannya tidak. Thumma afraga ala jasadihi. Kemudian beliau menuangkan di atas jasadnya. Thumma tanahha min maqamihi fa ghasala qadamaihi. Setelah itu beliau berpindah dari tempatnya, menyingkir, ya, lalu mencuci kedua kakinya. Jadi mencuci kedua kaki itu nanti terakhir ketika mau meninggalkan kamar mandi baru dia cuci kakinya. Ya, ini hadis Maimunah radhiyallahu taala. Ya, jadi kesimpulan di dalam hadis Maimunah, ya, Maimunah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya, pertama mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali, lalu mencuci kemaluannya, kemudian menggosokkannya ke bumi atau ke tembok atau yang semisal dengan yang bisa membersihkan, seperti yang saya sebut tadi bisa diganti dengan apa? Dengan sabun. Ya, kemudian mencuci kedua tangannya, lalu berkumur-kumur dan menghirup air, mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai ke siku, lalu menyiram di atas kepala 3 kali, kemudian menyiram seluruh tubuh. Setelah itu menyingkir, lalu mencuci apa? Kedua kakinya. Ini hadis Maimunah. Jelas ya? Ya, maka setelah perang apa hadis Aisyah, apa hadis Maimunah, sekarang kita lihat uraian penulis ini. Kata beliau mandi sempurna. Penulis menggabungkannya antara 2 hadis. Penulis menggabungkan antara 2 hadis. Kata beliau mandi yang sempurna bagi melakukan 10 perkara. Yang pertama dia niat. Ya, karena memang harus apa? Harus niat. Yang kedua tasmiyah, membaca basmalah. Ya. Dan ini membaca basmalah, ya. Mandi itu bukan wudu. Sedangkan syariat membaca basmalah, membaca tasmiyah, membaca bismillah, syariatnya di mana? Di wudu syariatnya. Adapun di mandi, ya. Di mandi, dia adalah hal yang tidak ada dalil khusus menjelaskannya. Karena itu yang paling tepatnya bahwa ya, membaca tasmiyah, membaca bismillah di wudu itu tidak sama dengan di mandi, tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan di wudu. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau ghasli ma bihi min adab, dan mencuci
kotoran yang melekat. Ya. Jadi kalau ada kotoran di tangan atau di kemaluan, maka dicuci. Kemudian yang keempat, wal wudu. Syariatkan berwudu. Ini sempurna. Kemudian kelima, wa ifadatul ma' ala ra'sihi thalathan, menuangkan air di atas kepala 3 kali. Ya, jadi beliau tambah lagi setelah wudu, dituangkan lagi air di atas kepala berapa? 3 kali. Wa dalaka badanahu bi yadayhi, dan dia menggosok badannya dengan kedua tangannya. Ya. Dan menggosok anggota tubuh pada saat wudu, pada saat mandi, itu adalah hal yang disunnahkan. Ya, sifatnya sunnah, menyempurna. Nah itu di hadits Maimunah, di sebagian hadits di pembahasan wudu, ya, Nabi SAW sebutkan, dalaka dira'aihi bil ma'. Beliau menggosok kedua lengannya dengan air, kedua tangannya dengan air. Ya, jadi beda ya antara menuangkan. Kalau mencuci dia tuangkan, itu sudah dikatakan mencuci. Kalau dia gosok itu kadar tambahan namanya. Dia cuci sambil dia gosok, kan begitu? Ya, itu kadar tambahan. Dan menggosoknya itu hukumnya sunnah. Nah, wattayamun, dan disunnahkan menggunakan yang kanan. Ya, kalau dia wudu, ya dia mulai yang kanan. Kalau kepala tadi dia mulai bagian kanan kemudian kiri. Ya, kalau jasad juga boleh dia mulai kanan kemudian kiri. Ya, tapi di dua hadis Maimunah dan hadis Aisyah hanya disebut mencuci seluruh jasadnya. Kemudian yang ke-8, tarhib al-badan bil ghusl, mencuci seluruh badan dengan mandi. Yang ke-8. Nah, yang ke-9, yantaqilu min mawdi'ihi fa yaghsilu qadamaihi. Ya, dia berpindah dari tempatnya lalu mencuci apa? Kedua kakinya. Ya. Ya, perhatiannya di sini penulis menggabungkan antara dua hadis. Hadis Maimunah dan hadis siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian ke-10, wa ghasli yadihi qablahu thalathan, dan dia mencuci kedua tangannya sebelum itu 3 kali. Sebelum itu yang mana? Ini harusnya yang ke-10 ini diletakkan di atas. Ya. Diletakkan di atas. Setelah tasmiyah mencuci kedua tangan. Itu maksudnya. Setelah baca basmalah sebelum dia mulai mandi, dia cuci dulu kedua telapak tangannya. Nah, memang di dalam buku ini disebutkan oleh muhakkik bahwa walaupun penulis berusaha untuk mendatangkan hal-hal yang sangat berharga, namun ada titik-titik pembahasan yang beliau tidak detailkan di situ. Ya, berbeda dengan sebagian bukunya yang lain. Kalau buku beliau yang saya terangkan di pendahuluan, Mughni Dawil Abham, ini buku yang beliau sangat mendetail di dalam menyusunnya, betul-betul taharri sekali, sangat taharri di dalamnya. Berbeda dengan buku ini, ada sebagian tempat-tempat yang mungkin kita katakan afdalnya diakhirkan. Ya, seperti ini yang ke-10, ini afdalnya karena beliau sendiri sebutkan dicuci tangan sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya harusnya diletakkan di mana? Ya, di sebelumnya harusnya diletakkan. Tapi kadang seperti itu, seorang kalau sudah menulis, sudah terlanjur tertulis, baru teringat ada yang terlupa, maka tidak bisa balik lagi. Jelas ya? Apalagi waktu itu kertas mahal ya. Karena itu di ulama dahulu kalau ada mau dimasukkan di tulisan, ya dia masukkan di pinggir atau kemana yang bisa dimasukkan. Sulit. Ya, kalau sekarang Masya Allah, terlanjur tulis di kertas bisa di tip X. Ya, kalau tulis di komputer lebih luas lagi. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini cara mandi wajib. Ya, selesai sudah ya, dari keterangan penulis. Seperti hari ini kita hanya dapat 6 kaidah. Gimana? Ditambah lagi 1? Baik, kita tambah 1 kaidah lagi ya. Ganjil yang 7. Ya, kalau ini ganjil lagi jadi 9 nanti. Ya, baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, tidak apa-apa kalau ada pertanyaan, dimasukkan aja. Mungkin waktu kita menjawab pertanyaan di waktu pada Isya ini.
Jadi waktu lainnya di pelajaran pagi, siang, sore, itu hanya materi saja. Kalau ada pertanyaan, ditulis saja, dikumpul nanti setelah Isya. Saya lihat nanti kalau pertanyaan banyak, saya akan sisakan waktu nanti untuk pertanyaan. Baik. Ini ada informasi katanya Ustaz Khidir tidak jadi mengajar mutammim. Jadi kalau waktu kita agak panjang ya. Kalau beliau mengajar mutammim berarti harus berhenti sebelumnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, al-qaidah as-sabi'ah yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Sini penulis muhakkik berkata fima yamna'ul haid wa ma yujibuhu. Kaidah yang ketujuh ini pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang tertahan oleh sebab haid dan hal yang diharuskan karena adanya haid. Ya. Ini dua pembahasannya di kaidah yang ketujuh ini. Yang pertama kata beliau al-haidu yamna'u asyrata asya. Haid itu menahan 10 perkara. Jadi kalau ada haid 10 perkara tertahan. Ya. 10 perkara tertahan. Yang pertama kata beliau fi'las salat. Yang pertama adalah tertahan dari mengerjakan salat. Tertahan dari mengerjakan salat. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim yang telah kita terangkan tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubeish. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haid fatrukis salat." Nah, apabila haid itu sudah pergi, maka tinggalkan salat. Jelas ya? Dan di riwayat Al-Bukhari yang saya sebutkan di awal, lakin da'i salata qadra al-ayyami allati tahidina fihi atau fiha. Tapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Ya. Sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Maka perempuan yang haid itu tidak boleh melakukan salat. Ini yang pertama yang ditahan oleh haid. Yang kedua, kata beliau wa wujubaha. Ya, dan haid ini menahan kewajiban salat. Haid menahan kewajiban salat. Salat itu wajib dikerjakan. Ya. Tapi pada saat haid perempuan itu tidak wajib melakukan salat. Kewajibannya diangkat pada saat apa? Pada saat dia haid. Ya. Karena itulah pada saat dia meninggalkan salatnya, dia tidak mengqadanya, tidak menggantinya. Itu maknanya karena dia tidak diwajibkan. Nanti kata tetap hukum wajib berlaku, maka begitu dia tidak lakukan salat di masa haid, dia harus ganti setelah haid. Ya. Jelas ya? Nah itu penulis di sini bedakan bahwa haid menahan dari melakukan salat dan haid itu menahan dari kewajiban salat. Sebab petikannya berbeda. Kalau menahan dari melaksanakan salat pada masa haid dia tidak boleh salat. Kalau mana haid menahan kewajiban salat, artinya pada saat dia tidak salat ketika haid, maka tidak ada kewajiban dia menggantinya setelah itu. Jelas ya? Dan dalil yang tidak ada kewajiban menggantinya adalah hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya oleh Mu'adah rahimahullah. Mu'adah berkata, ya, ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalat? Kenapa perempuan yang haid mengganti puasanya tapi dia tidak mengganti salat? Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Kana yusibuna dzalik ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i sholati, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i as-shalat." Kata Aisyah, sungguhnya kami ditimpa haid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintah mengqada puasa, namun kami tidak diperintah mengqada apa? Mengqada salat. Jadi ini yang kedua yang ditahan oleh haid. Kemudian yang ketiga, ya. Ini enak ya, bahas. Jadi perempuan yang haid, apa yang tidak boleh dilakukan? Terkumpul semua di sini. Ya, terkumpul.
diringkas oleh beliau. Jadi tidak boleh sholat, kewajiban sholat terangkat. Kemudian yang ketiga, wa fi'la siyam, dan tidak boleh dia berpuasa. Ya. Tidak boleh dia berpuasa. Nah, dalilnya itu tadi yang kita sebutkan. Jadi tidak berpuasa. Namun kalau dia tidak puasa, puasanya diganti atau tidak? Diganti. Karena itu penulis sudah sebutkan, wa wujubah tahu tidak disebutkan. Ya. Karena dia tetap wajib. Tidak boleh puasa tapi tetap wajib puasa. Kalau dia tidak puasa di hari yang dia haid, maka dia ganti di mana? Di hari yang lainnya. Jadi itu dalilnya. Ya. Nu'maru bi qada'i shaum. Kami diperintah untuk mengqada puasa. Kemudian yang keempat, ya. Kata beliau wa qira'at al-Qur'an. Dan haid itu mencegah dari membaca Al-Qur'an. Ya, mencegah dari membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang keempat menurut penulis. Ini disebut oleh sejumlah ahli fikih, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa perempuan yang haid, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ini ada beberapa hadis, namun sangat disayangkan hadis-hadis itu semuanya adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah, tidak ada yang kuat. Hadis yang lemah, tidak ada yang kuat. Justru dalil lebih menunjukkan bolehnya perempuan membaca Al-Quran. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, kana Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyan. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah pada segala keadaannya, termasuk dalam keadaan junub. Sama dengan perempuan, termasuk dalam keadaan haid. Dan hadits Aisyah yang saya sudah baca tentang kisah ketika Aisyah haji. Ketika Aisyah radhiyallahu taala haji, beliau haid di jalan. Maka beliau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Dan akan datang penjelasan nanti tidak boleh tawaf bagi perempuan haid. Namun Nabi berkata kepadanya, ya, if'ali ma yaf'alul hajj, ghayra an taqufi bil baiti hatta tatahuri. Kerjakanlah wahai Aisyah seluruh perbuatan yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Tidak boleh kamu kerjakan sampai kamu suci. Jadi Aisyah yang haid di musim haji hanya dilarang melakukan apa? Melakukan tawaf. Oleh kata membaca Al-Quran juga dilarang, akan diterangkan. Larangan. Jelas ya? Baik, ini di antara dalil ya. Karena itu, ya, membaca Al-Quran ini dia adalah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dia banyak terkait dengannya. Perlu untuk membacanya. Maka kalau dikatakan tidak boleh perempuan membaca Al-Quran pada saat dia haid, ini masyaqqah yang berat. Apalagi kalau misalnya ada perempuan yang haidnya 15 hari. Ya, bisa-bisa dia hafal 1 juz, tidak meroja 2 pekan. Ya. Bisa lari hafalannya. Jelas ya? Nah, maka ini tentunya memberatkan. Ya. Karena itu yang lebih tepatnya bahwa perempuan yang haid itu boleh dia membaca apa? Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Yang kelima, kata beliau, wa massal mushaf. Dan haid itu melarang seorang memegang mushaf. Tidak boleh dia pegang mushaf. Ini ada hadis-hadis yang dijadikan dalil. Ya. Tapi hadis-hadis tersebut ada kelemahan di dalamnya. Di antara hadisnya adalah hadis Ibnu Umar, la yumassal mushaf illa ala taharah. Mushaf tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan bersuci. Dan juga hadis Abdullah bin Abi Bakar, ya, di Muhammad bin Amr bin Hazm tentang kitab yang dikirim kepada Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm. Dan ini riwayat mursal ya. Tapi disebutkan bahwa dia mursal, sifatnya wijadah, bagus untuk syawahid. Yang disebutkan dalam riwayat itu la yamassal Qur'an atau la tamassa Al-Qur'ana, la yamassal Qur'ana illa tahiran. Jangan dia menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Ya, dan ada hadis yang lain. Yang jelas secara global seluruh hadis itu kalau dikumpulkan bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Bahwa
tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia apa? Kecuali dia suci. Tapi yang menjadi permasalahan di sini setelah kita tahu bahwa haditsnya kuat, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia suci. Haditsnya kuat. Kisah mana apa arti dia suci itu? Tahir itu apa artinya? Sebab kata tahir dalam istilah fikih itu banyak maknanya, ada 4 makna. Ada tahir bermakna dia suci dari najis. Ada tahir bermakna dia suci dari hadas. Ada tahir bermakna dia bukan orang yang junub. Dan ada tahir bermakna dia adalah seorang muslim, bukan musyrik, bukan kafir. Itu tahir semua maknanya. Sekarang tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang mana yang diinginkan? Dari 4 makna ini. Kalau mengatakan hadas, ini perlu dalil. Tidak ada dalilnya. Apa menguatkan? Jelas ya? Kalau kita lihat hadits Aisyah yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi berkata kepadanya saat Aisyah haid, lakukan seluruh apa yang dikerjakan oleh perempuan yang haid kecuali tawaf di Ka'bah. Ya. Kecuali tawaf di mana? Di Ka'bah. Ya. Jadi zahir menunjukkan bolehnya. Namun bersamaan dengan itu, ya, kita di dalam pembahasan ini, ya, khusus untuk memegang mushaf bagi perempuan, itu sebaiknya dia ikuti pendapat yang melarangnya. Ya. Karena memang datang dari sejumlah salaf, bahkan sebagiannya ada yang menukil bentuk kesepakatan dari as-salaf, mereka tidak memegang mushaf, tidak membolehkan memegang mushaf bagi orang yang haid, bagi perempuan yang haid. Jelas ya? Jadi sebaiknya ditinggalkan. Ya. Dia kalau membaca Al-Quran, dia baca dari hafalannya. Ya. Atau dia pegang dengan perantara. Nah, dipegang dengan perantara. Baik, ini sudut-sudut yang berkaitan dengan masalah memegang mushaf secara ringkas. Kemudian yang keenam kata beliau wallubsa fil masjid. Demikian pula dari hal yang tertahan karena haid, tidak boleh dia tinggal di masjid. Tidak boleh dia tinggal di masjid. Ya. Dan ini tentang tidak bolehnya perempuan haid tinggal di masjid, ini juga pendapat lemah. Ya. Yang lebih kuatnya bahwa perempuan yang haid boleh untuk tinggal di masjid. Ya. Hadits Aisyah tadi di musim haji, ya, Nabi berkata kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakan seluruh yang dilakukan oleh orang yang haji. Illa an taqufi bil bait. Kecuali tawaf di Ka'bah. Hatta tatahuri, sampai kamu suci. Ya. Tidak diingatkan dilarang masuk ke masjid. Dikata dilarang maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis tentang kisah perempuan hitam yang tinggal di masjid itu. Dia punya kemah di masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia punya kemah di masjid, membersihkan masjid. Dia kata tidak boleh, dan dimaklumi perempuan ada kebiasaan bulanan. Dia kata tidak boleh perempuan haid tinggal di masjid, maka ya, syariat kita tentunya kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka akan diharamkan segala sebab yang bisa mengantar kepada sesuatu itu. Ya, kalau diharamkan perempuan tinggal di masjid, maka diharamkan perempuan haid masuk di masjid, maka akan diharamkan perempuan itu, walaupun dia suci tinggal di masjid. Nanti dia haid akan apa? Ya, akan bisa memasukkannya ke dalam larangan. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan perempuan itu tinggal di mana? Di masjid. Oke, ini di antara dalil yang menunjukkan bolehnya. Ya, apalagi ya, keperluan ya, perempuan masuk ke masjid untuk acara-acara pelajaran dan seterusnya, itu adalah hal yang penting bagi mereka. Ya. Dan di masa ini berbeda di masa sebelumnya. Di masa ini ya, ada fasilitas-fasilitas yang dengannya perempuan itu bisa menjaga darah haidnya tidak tercecer di mana-mana. Ya, tetap menjaga kebersihannya. Berbeda di masa sebelumnya. Ya. Maka untuk hal ini berdasarkan alasan-alasan ini, mungkin pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang haid boleh untuk masuk ke masjid kalau ada keperluan, itu pendapat yang lebih tepat insyaallah taala. Baik, kemudian yang ketujuh dari hal yang tidak boleh
Karena haid. Wa tawaf, tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa? Tidak boleh tawaf. Yang ini sudah berlalu ya, Nabi melarang Aisyah. Kerjakan seluruh yang dilakukan oleh orang yang haji. Illa an tatufi bil bait. Kecuali kamu tawaf di Ka'bah. Itu saja tidak boleh. Kemudian yang ke-8, wal wata' fil farj. Tidak boleh menggauli perempuan haid di kemaluannya. Iya. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa dia haid. Ya, kalimat menjauhi di sini artinya tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengannya. Nah, iya. Kemudian yang ke-9 dari yang tidak boleh, kata beliau, wa sunnat at-talaq. Ya. Dan yang tidak boleh adalah sunnah talak. Yang tidak boleh adalah sunnah talak. Akan datang nanti mungkin diterangkan pembahasan talak. Bahwa talak yang sunnah, ada talak sunni, ada talak apa? Talak bid'i. Ada talak kalau dilakukan sesuai dengan sunnah. Ada talak kalau dilakukan itu talak bid'ah. Tidak boleh talak yang seperti itu. Talak yang sesuai dengan sunnah, salah satu syaratnya, talak itu dia lakukan di masa si istri tidak haid. Di masa si istri tidak apa? Tidak haid. Jadi kalau dia haid tidak boleh melakukan apa? Talak di situ. Tidak ada sunnah talak. Kalau dia bertalak berarti dia melakukan bid'ah atau talak. Talak yang bid'ah pasti dia lakukan. Ya. Karena itu tidak mungkin ada yang mentalak sesuai dengan sunnah di masa perempuan itu apa? Perempuan itu haid. Nah ini dalilnya adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anha mentalak istrinya dalam keadaan dia haid di masa Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Maka Nabi berkata, "Murhu falyuraji'ha." Perintah anakmu Ibnu Umar supaya dia rujuk pada istrinya. Iya. Dia rujuk kepada istrinya. Jelas ya? Nah, kemudian di sebagian riwayat dikatakan, "Tsumma yutalliqha tahiran aw hamilan." Setelah dia suci dari haidnya atau tidak haid lagi, maka hendaknya dia talak dalam keadaan dia suci atau dalam keadaan dia hamil. Dia mentalaknya. Ya, baik. Selesai sudah 10 hal yang tertahan atau tidak boleh karena apa? Baru 9 ya, lagi 1. Kata beliau yang ke-10 wal i'tidada bil ashhur. Dan menghitung iddah dengan bulan. Iya. Menghitung iddah dengan bulan. Menghitung iddah dengan bulan itu di pembahasan lain, bukan di pembahasan apa? Perempuan yang tidak haid. Ya. Menghitung dengan bulan untuk perempuan yang haid dia tidak boleh menghitung dengan bulan. Dia harus menghitung dengan masa haidnya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna apa? Thalathata quru." Perempuan-perempuan yang ditalak, ya, mereka menunggu masa iddahnya ya, selama 3 quru. 3 quru di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 3 quru 3 kali suci. Dari mengatakan 3 quru adalah 3 kali dia haid. Jadi bukan dengan bulan dihitungnya, tapi dengan apa? Suci atau dengan apa? Dengan haid. Ya. Bukan dihitung dengan 1 bulan, tapi dihitung dengan berapa kali dia haid. Kalau dia haidnya setiap 40 hari dia haid, maka dihitungnya 40 hari, bukan 30 hari. Kalau bulan kan 30 hari ya. Kalau dia haid setiap 40 hari, maka 40 hari dihitungnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini maksudnya yang ke-10. Ya. Selesai sudah 10 hal yang tertahan karena haid. Sekarang kita pindah kepada potongan yang kedua dari kaidah yang ke-7. Kata beliau yujibu thalathata asya. Dan haid ini mengharuskan 3 hal. Jadi siapa yang tertimpa haid terdapat 3 perkara padanya. Yang pertama al-ghusla, mengharuskan mandi. Jadi kalau ada yang haid setelah suci dia harus apa? Dia harus mandi. Ya. Nah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya. Baik.
Fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa dia haid. Jangan kalian dekati dia sampai dia suci. Ya, kalimat sampai dia suci ini artinya sampai haidnya terputus. Walaupun dia belum mandi. Tapi kapan boleh diperlakukan suami istri? Itu nanti diperbolehkan kalau dia sudah mandi. Karena itu di kelanjutan ayat fa idza tatahharna. Kalau mereka sudah bersuci, yaitu sudah mandi. Ya, maka diharuskan apa? Diharuskan mandi. Ya, diharuskan mandi. Nah, baik, dan banyak hadis ya, adapun dari sisi hadis banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa haid itu mengharuskan mandi. Kemudian yang kedua dari keharusan, kalau ada haid itu keharusan al-bulugh. Dia adalah tanda balik. Ya, jadi kalau ada perempuan yang haid itu mengharuskan dia sudah apa? Dia sudah balik. Dan umurnya baru 9 tahun, tapi sudah haid. Maka haidnya ini mengharuskan dia sudah apa? Sudah balik. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara dalil yang disebutkan adalah hadis, ya, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Ya, disebutkan perempuan yang haid, disyaratkan haid, menunjukkan bahwa itu adalah tanda salatnya diterima. Kalau salatnya diterima, tanda salatnya diterima, berarti itu adalah tanda bulugh, tanda baliknya. Sebab ibadah itu syah kalau dia sudah balik. Jelas ya? Apabila dia sudah balik. Ini diantara dalilnya. Walaupun hadisnya ada pembahasannya di kalangan ahli hadis, namun ini perkara yang tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, wa yujibu, dan juga mengharuskan al-i'tidad bih. Dan dia mengharuskan menghitungnya sebagai iddah. Kalau dia sudah haid, ya, maka iddahnya adalah dengan dia apa? Iddahnya adalah dengan dia menghitungnya sebagai haid. Ya. Dan perempuan menikah umur 8 tahun. Ya, dia belum haid. Ditalak oleh suaminya. Sudah ditalak. Sekarang sucinya bagaimana? Sucinya bagaimana? Dia tidak haid. Maka dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Ya. Disebutkan di surat Talaq. Ya. Dihitungnya bagi apa? Bagi bulan. Nah. Tapi kalau dia sudah haid, tidak ada lagi hitungan bulan. Dia harus hitung bagi apa? Pakai haidnya. Nah, itulah maksud ucapan penulis dihitung dengan apa? Wajib dihitung dengan haid. Jelas sampai sini ya? Ini 3 hal yang diwajibkan karena haid. Kemudian di akhir dari kaidah penulis sebenarnya memberikan kaidah yang lain, cuman disisipkan. Kata beliau, "Wan nifasu mithluhu illa fil i'tidad." Dan nifas itu sama dengan haid, kecuali di dalam hitungan iddah. Kecuali dalam hitungan iddah. Ini sebenarnya kaidah ya. Jadi kaidahnya berbunyi apa? Kaidahnya berbunyi bahwa hukum nifas semuanya sama dengan hukum apa? Hukum haid. Kecuali pada 3 perkara saya sebutkan. Tapi penulis di sini hanya menyebutkan berapa? 1 saja. Ya. Hanya menyebutkan 1. Kalau haid keluar, maka dengan haid ini itu adalah tanda iddahnya sudah lepas. Perempuan ditalak, dia haid setelah ditalak. Maka haid yang pertama ini sudah lepas satu apa? Satu iddah. Dia tunggu lagi haid yang kedua, ketiga. Tapi kalau nifas tidak. Perempuan yang melahirkan keluar darah nifas itu tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Nifasnya tidak ada hubungannya dengan masalah iddah. Ya, hubungannya kalau perempuan yang hamil itu ketika melahirkan itu hubungannya. Adapun darah nifas tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Dengan masalah iddah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, antara haid dan nifas, perbedaan dari sisi lamanya. Ya, kalau nifas paling lama berapa? 40 hari. Ya, adapun darah haid, ya, tidak ada
batasan tertentunya berapa hari paling lama kalau darah haid. Tapi kalau dilihat kebiasaan kebanyakan perempuan kebiasaannya paling lama berapa? 15 hari. Itu kebanyakan paling lama. 15 hari. Kalau dia tak punya kebiasaan akan kita terangkan nanti ya, dia ikut pada kebiasaan kebanyakan perempuan. Akan datang nanti penjelasannya. Ya. Kemudian perbedaan yang ketiga antara haid dan nifas. Kalau haid itu adalah tanda balik. Adapun nifas bukan tanda balik. Bukan tanda balik. Jelas ya? Baik. Ini 3 perbedaan yang membedakan antara haid dan nifas. Jadi secara umum kaidahnya nifas sama dengan haid kecuali pada 3 pembahasan. Yang pertama dalam masalah jangka waktunya. Yang kedua nifas. Ya, dalam masalah dihitung sebagai tanda balik atau tidak. Kemudian yang ketiga di pembahasan apakah dihitung sebagai tanda lepas iddah atau tidak. Itu 3 pembahasan. Nah, dengan ini kita sudah selesai dari kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-7. Baik, saya cukupkan dengan sini. Insyaallah taala kita sambung lagi nanti di pertemuan besok pagi setelah sholat subuh. Insyaallah taala.